Mulai nanti malam ketika tahajud atau di saat hari apapun, waktu di saat Anda lenggang, tulis mimpi itu. Jangan pernah berpikir saya anak orang kurang mampu. Jangan pernah berpikir saya tidak cerdas. Jangan pernah beranggapan saya hari ini tidak mampu. Jangan, tulis. Saya kepengen punya pesantren. Saya kepengen naik haji dengan orang tua. Saya kepengen tulis semuanya yang positif-positif. Lihat 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun yang akan datang, impian itu akan diwujudkan oleh Allah dengan caranya masing-masing. Siap semuanya? Siap. Siap mewujudkan? Siap. 3 tahun nanti ke depan sudah lulus berarti Anda ya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang saya bisa kesini lagi. Saya akan lihat mimpi-mimpi itu. Dan 10 tahun yang akan datang, mudah-mudahan kita masih panjang umur, kita akan melihat Anda akan menjadi sang juara. Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Dan Anda akan menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh keluarga dan lembaga kita. Siap? Siap. Oke, kalau siap? Siap. Saya kepengen mengajak Anda berdoa membangun impian sebelum kita banyak menyampaikan materi. Siap untuk saya ajak doa membangun impian? Siap. Kalau siap, duduk yang nyaman, jangan ngobrol dengan kanan kirinya ya. Jangan ngobrol dengan kanan kirinya. Anda fokus berdoa kepada Allah. Saudara sekalian, kenapa kita sejenak bisa fokus? Kalau bisa lama, alhamdulillah. Kenapa? Sebelum kita saja Anda berdoa, saudara sekalian, yang kita minta bukan manusia, tapi Allah ya Rafi yang maha mengangkat derajat. Yang kita mintai bukan manusia, tapi Allah ya Rasyid yang maha cerdas. Yang akan kita minta bukan manusia, tapi Allah ya Razak, Allah ya Ghani, Allah ya Mughni yang maha mengayakan. Maka harus yakin doa itu bisa dikabulkan. Yang belum cerdas minta kepada Allah ya Rasyid, pasti cerdas. Enggak hari ini enggak apa-apa, bisa jadi seminggu yang akan datang. Belum hari ini cerdas enggak apa-apa, bisa jadi 1 bulan yang akan datang. Belum bulan ini enggak apa-apa, bisa jadi 1 tahun yang akan datang. Belum 1 tahun ini enggak apa-apa, bisa jadi setelah dari tempat ini Anda justru akan menjadi tokoh yang luar biasa. Maka berdoa yang serius. Siap? Kalau siap, hitungan ketiga tolong tarik nafas dalam-dalam dari hidung semuanya. Dan setelah itu nanti saya ajak untuk mengeluarkan nafasnya. Dan nanti Anda akan saya ajak untuk mengangkat kedua tangannya ya. Duduk yang nyaman, sekali lagi jangan ngobrol. Kalau ada yang mengajak ngobrol jangan dihiraukan. Hari ini kita nafsi-nafsi minta kepada Allah. Ada ratusan orang di tempat ini. Setiap perkumpulan 40 orang di satu majelis. Maka salah satu teman kamu dari 40 itu, doanya, kekuatannya seperti doanya seorang wali. Berarti kesempatan untuk mustajab doa di saat ini, insya Allah kecepatan yang luar biasa. Hitungan ketiga, tarik nafas dalam-dalam dari hidung 1, 2, 3. Tarik nafas dari hidung semuanya. Mulai. Hitungan ketiga, keluarkan nafasnya. 1, 2, 3. Keluarkan dari mulut semuanya. Mulai. Keluarkan dan nikmati semuanya. Tundukkan kepalanya. Pejamkan matanya, jangan ngobrol dengan kanan kirinya. Niati demi cita-citanya. Sebelum berdoa, dengarkan wahai saudaraku. Dengarkan semuanya, tundukkan kepalanya. Belajar apapun insya Allah akan mudah. Karena kita punya ya Rasyid yang maha cerdas. Sesulit apapun pelajaran itu, asalkan itu ilmunya Allah, maka insya Allah Allah ya Alim akan memudahkan. Maka dekatilah ya Rasyid ya Alim. Dekatilah zat yang maha cerdas wahai saudaraku. Dekatilah zat yang maha alim. Karena Allah ya Rasyid yang akan mencerdaskan. Allah ya Alim akan kita membuat pandai pada diri kita. Jangan pernah ragu, walaupun saat ini kita belum cerdas. Jangan pernah ragu dengan kegagalan. Karena Allah ya Rafi
yang maha mengangkat derajat selalu memberikan kesempatan kepada siapapun yang serius mendekat kepada Allah. Walaupun hanya sekian menit kita akan berdoa. Semuanya serius berdoa munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebelum berdoa, mari semuanya istighfar dulu kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar di hatinya dan mulutnya dengan pelan semuanya. Astagfirullahaladzim. 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 Izinkan mulut dan hati ini akan mohon kepadamu ya Allah. Walaupun mulut ini sering berkata kasar kepada teman kami, walaupun mulut ini sering berkata kasar kepada guru dan saudara kami, bisa jadi mulut ini pernah berbuat bohong kepada teman, kepada guru, kepada saudara. Maka istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Sekarang angkat kedua tangannya, kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya, niati demi cita-citanya. Jangan ngobrol dengan kanan kirinya. Amin dalam hatinya masing-masing. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah, Engkau izinkan saat ini kami bisa belajar di tempat yang mulia ini ya Allah. Di saat banyak saudara-saudara dan teman kami di luar sana bingung mau belajar di tempat yang dia inginkan, Engkau mudahkan langkah kaki ini bisa menuju tempat yang mulia ini. Terima kasih ya Rahman ya Rahim. Mudahkanlah urusan orang tua kami dalam rezekinya ya Allah. Mudahkanlah ekonomi orang tua kami dalam membiayai diri kami di pesantren yang mulia ini ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, ya Dzal Jalali wal Ikram. Mudahkanlah urusan orang tua kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang bisa jadi lalai mendekatkan diri pada Engkau. Kabulkanlah impian dan cita-cita kami ya Allah. Kabulkanlah harapan kami ya Rafiq. Kami kepingin memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kami. Wujudkanlah impian dan cita-cita kami demi senyum Bapak Ibu kami, demi senyum guru-guru kami ya Allah. Silakan sebut impiannya, silakan sebut cita-citanya. Sebelum kamu tulis impian itu, silakan sebut impian dan cita-cita kamu yang terbaik di bumi ya Allah ini, wahai saudaraku. Amin ya Allah, kabulkan impian kamu. Amin ya Allah, kabulkan harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tunjukkan yang benar itu benar ya Allah, sehingga kami bisa mengikutinya. Tunjukkan yang salah itu salah ya Allah, sehingga kami bisa menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saudara sekalian, lihat saya semua. Alangkah indahnya di saat tahajud dan setiap habis sholat. Aktivitas yang sudah kamu jalani setelah habis sholat, lantas walaupun hanya 1 menit, walaupun just 1 minute Anda di tempat sholat, walaupun hanya 1 menit, mintalah dengan serius.
lantas baca catatan impian yang pernah kamu tulis. Maka mulai besok dan seterusnya, nanti malam tulis impian itu, sampaikan kepada Allah yang Maha mengabulkan impian. Biarlah impian itu berjalan dengan caranya, Allah akan kabulkan. Jangan pernah pesimis menjalani hidup. Hari ini orang besar karena dulu beliau semuanya pernah bermimpi besar ketika masa kecilnya. Rasulullah seorang pemimpi yang luar biasa. 1400 tahun yang lalu Rasulullah penuh dengan impian membangun Islam dengan sangat luar biasa. Pemimpin-pemimpin Indonesia ini pun membangun Indonesia dimulai dari membangun impian yang dia inginkan. 1 tahun ketika saya menuju tempat ini nanti kelak, saya sudah melihat impian itu, dan bisa jadi sudah ada yang dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi pada saat waktu yang tepat Allah akan kabulkan. Siap untuk mencatat impiannya? Siap untuk membangun impiannya? Tidak usah berpikir kapan Allah kabulkan, tulis. Biar dengan caranya Allah sendiri Allah akan kabulkan. Saudaraku, di saat dulu saya di pesantren, saya pernah punya impian keliling Indonesia saat itu. Tahun 2000 saya keluar dari pesantren, baru Allah kabulkan mulai keliling Indonesia tahun 2007. Seluruh Jawa sudah pernah kita datangi, seluruh Pulau Sumatera sudah pernah kita datangi, seluruh daerah di Kalimantan hampir kami sudah datangi, di Sulawesi sudah kita datangi, di Papua belum, di Batam sudah, di Lombok, di Bali, bahkan kita sampai ke luar negeri. Ini dulu kecil kami tulis di buku impian saya kepingin keliling di seluruh Indonesia. Dengan caranya Allah menggerakkan lewat doa-doa kita, dengan kun fayakun Allah, Allah pun izinkan. Suatu saat Allah izinkan saya dengan istri bisa datang ke Mekah, Madinah. Kami umroh di sana. Di saat umroh itulah kami kepengen membangun impian di tanah suci. Saat itu ada Hijri Ismail. Ya, di Hijri Ismail itu ada talang emas di atas di Ka'bah itu. Saya tulis impian itu di depan Ka'bah saya itu. Ya Allah, saya kepengen datang tiap bulan di tempat ini. Saya kepengen datang di tempat ini tiap bulan, ya Allah. Kalau Engkau izinkan, pasti Engkau akan kabulkan. Oktober saya berangkat umroh dengan istri. November berhenti sejenak. Desember kita berangkat dengan izin Allah. Januari tiba-tiba diizinkan berangkat lagi. Februari berangkat lagi. Maret berangkat lagi. Begitu kekuatan doa impian luar biasa. Apalagi di tanah suci. Yakin sudah dengan impian? Yakin. Pasti akan Allah kabulkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan sekalian, kalau Anda sudah punya impian, maka tidak ada ceritanya pelajaran itu susah. Di saat Anda malas belajar, maka buka buku impian itu. Ya, saya kepengen punya impian bisa membaca kitab kuning. Sebelum saya bisa, saya tidak akan berhenti dari pesantren ini. Tulis impian itu. Maka di saat Anda malas lagi tidak kepengen belajar kitab kuning, ambil kembali semangat kembali. Maka impian itulah yang bisa menggerakkan kita tambah semangat lagi. Apalagi yakin ada Allah yang mengabulkan impian kita. Matematika menjadi mudah, menghafal menjadi mudah, seluruh pelajaran di sekolah menjadi mudah, karena kita ada motivasi untuk mewujudkan impian itu. Saudara sekalian, pelajaran di sekolah dan di pesantren itu sebetulnya hanya ada dua. Yang pertama adalah pelajaran yang berkaitan dengan menghitung. Apa contohnya? Matematika, fisika. Ada lagi? Kimia, ya. IPA itu di dalamnya ada fisika, ada kimia juga. Dan pelajaran akuntansi kalau nanti Anda di SMK. Dan masih ada pelajaran yang lain. Yang kedua adalah pelajaran yang berkaitan dengan menghafal. Menghafal alfiyah, menghafal imrete, menghafal pelajaran IPA, pelajaran macam-macam.
Kalau kita ngerti metodenya, dua metode ini, gimana suka menghafal, gimana suka menghitung, maka insya Allah pelajaran akan mudah semuanya. Contoh yang tadi dilakukan oleh santri Kiai Mudakir tadi, itu salah satunya. Dulu tahun 2011 kita pernah ngajar selama 1 minggu di Al-Watoniyah. Kita ajarkan metode-metode itu dan alhamdulillah bisa dipraktekkan. Siap sekarang menerima materi itu? Syaratnya harus senyum dulu. Senyum ya. Ilmu itu bisa masuk kalau kita kondisi senyum. Nggak boleh cemberut, biar senyumnya tambah kompak. Tolong senyumi kanan, belakang, depan teman-temannya. Silakan senyumi semuanya. Oke. Kalau sudah senyum, ilmu itu melesat akan masuk, kita kuasai. Ya, sudah senyum semuanya? Alhamdulillah. Udah. Nah, yang hari ini, bentar, ini sampai jam berapa, Ustaz? Oh, terserah. Isaknya sholatnya jam berapa? Nanti nggak apa-apa ya? Oke. Nah, saudara sekalian, yang saya hadapi hari ini kelas berapa saja? SMP, SD atau SMA? SMP. SMP sama SMA. Coba yang SMP angkat tangan. Wih, banyak ya. Yang SMA angkat tangan. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sekarang kita tes dulu. Ini membuktikan metode itu ternyata bisa lintas. Apa lintas itu? Walaupun dia nggak cerdas, bisa melintas menjadi cerdas. Kalau kita tahu metodenya. Coba semuanya kita akan cek dulu, apakah Anda dominan otak kanan atau otak kiri. Karena manusia diberi otak oleh Allah ini ada dua. Ada otak kanan, ada otak kiri. Ya, coba tangannya gini semuanya. Nah, kalau sudah 1, 2, 3 temukan. Temukan seperti ini. Oke, sudah? Seperti ini bisa semuanya? Oke, kalau sudah, sekarang lihat tangan di depannya sendiri. Tangannya sendiri lihat. Oke, lihat. Jempol yang di atas itu jempol tangan kanan atau tangan kiri? Nah, ini ngomongin kalau gini. Ya. Jempol tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Oke, kita tanya dulu. Yang merasa jempol tangan kanan yang ada di atas, angkat tangan. Yang di kanan jempol tangan kanan. Ustaz-ustaz, mereka yang angkat tangan ini adalah dominan otak kirinya. Silakan diturunkan tangannya. Apa dominan otak kiri? Adalah rata-rata mereka yang dominan otak kiri adalah anak-anak yang mudah diatur. Dia hidupnya tidak mau spekulasi. Apa spekulasi? Besok itu cita-citanya yang penting duduk manis di depan komputer, kerja kantoran, gaji tiap bulan beres. Tidak mau aneh-aneh. Dan anak-anak yang seperti ini rata-rata biasanya dia cerdas. Dia suka menghafal, menghitung, biasanya seperti itu. Dan nanti kalau sudah besar sekolahnya paling tinggi biasanya profesor biasanya. Ya, semoga kalian beruntung semuanya. Oke. Nah, yang jempol yang di atas tangan kiri, angkat tangan. banyak Kiai, banyak ternyata ini. Mereka yang angkat tangan ini adalah rata-rata dominan otak kanannya. Apa dominan otak kanan? Mereka hasil riset yang dominan otak kanan adalah orang-orang yang susah diatur. Ya. Susah diatur. Bahasa Inggrisnya itu sakarbetibi. Tahu sakarbetibi? Saya aja sendiri dia. Tetapi hebatnya anak yang dominan otak kanan yang barusan angkat tangan adalah anak-anak yang super kreatif. Tepuk tangan dulu ya. Super kreatif. Oke. Dan mereka semuanya yang dominan otak kanan hari ini rata-rata menjadi pengusaha Indonesia bahkan dunia. Besok yang sudah keluar jadi pengusaha, jangan lupa pesantren ini. Yang pertama harus Anda bagikan uangnya ke jadi pengusaha pesantren ini. Ketika 10 tahun yang akan datang, Anda 15 tahun Anda sudah jadi pengusaha hebat di luar sana.
datangi pesantren ini, berikan uang yang Anda dapatkan dari bisnis Anda, dan itu rata-rata dominan kotak kanan yang angkat tangan barusan. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke. Dimana sekarang anak yang nggak suka matematika menjadi suka matematika, yang nggak suka menghafal bisa menjadi suka, maka caranya aja dirubah sedikit, dibuat dengan cara berbasis otak kanan. Karena hari ini saya berhadapan dengan anak SMP, saya akan langsung ajarkan perkalian dulu, ya. Perkalian langsung bisa. Perkalian selama ini kan susah kan? Kita agak susah ya. Selama ini pernah belajar jari matematika nggak? Menghitungnya berapa sampai berapa? 6 sampai 9 ya. Sampai 10 juga. Kalau 13 kali 12 pakai jari pernah nggak? Enggak. Nah, sekarang saya tes dulu. Coba 1 kali 1 berapa? 1. Bagus. 2 kali 1 berapa? 2. Berarti matematika mudah kan? Mudah. Oke. Gak ada papan ya? 1. Kalau ada papan boleh bisa. Papan ditaruh sini dengan sepeda. 1 kali 1 sama dengan 1. Saya tambah angka 1 saja di sebelahnya angka 1 tadi berupa angka 2. Berarti 1 kali 12 berapa? 12. Yang 1 masih berdiri tadi itu, saya tambah angka 1 saja, nggak usah banyak-banyak. Tambah angka 1, angka 3. Berarti 13 kali 12 berapa? Kenapa lama jawabnya? Tadi 1 kali 1 pede. 1 kali 12 12. Setelah ditambah 1 angka 12 kali 13 diam. Sebenarnya kenapa? 156. Karena belum tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya, hitungan detik akan bisa. Siap? Siap. Lihat saya ya. Hitungan detik semua akan bisa berapapun angkanya. Siap? Siap. Oke. Coba sekarang. Wakil Presiden telepon. Maksudnya istri. Bentar, saya angkat dulu. Misi materi. Nanti misi materi. Oke, kalau sudah, coba sekarang semuanya tanya. Caranya sama seperti 6 sampai 9 perkaliannya. Anda pernah kan? Coba kita cek dulu. Kalau 7 kali 8 biasanya bagaimana? 6, 7 ya? Gitu ya? Lipatnya usahakan sama seperti saya. 6, 7 ya? Oke, kali 7 kali 8 yang sebelahnya 6 sama 7 jadinya seperti ini dilipat 2. Yang 1 kali 8 berarti 6, 7, 8. Bisa ya? Berarti yang sebelah kanan kiri boleh. Yang ini 2 jari, ini 3 jari. Bisa? Seperti ini. Bisa ya? Nah, hasilnya berapa 7 kali 8? 56. 50. Yang dilipat dikalikan, ya kan? Yang berdiri dikalikan, ya. Nah, oke, bagus, sudah cerdas. Sekarang kita akan ajari yang tadi contohnya 12 kali 13. Semuanya lihat, carinya begini. Lihat saya. Kalau 11 angka 11 sampai 15, maka kalau 12 caranya adalah jarinya ini adalah 11, ini 12, berarti 2 jari. Paham? 11, 12, 13, 14, 15. Bisa? Yang kanan sama. 11, 12, 13, 14, 15. Bisa? Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita tes dulu. Coba 11 kali 12 jarinya gimana? Saya mau cek dulu. 11 satu jari kiri maupun kanan boleh, 12 kanan maupun kiri boleh. Betul? Betul? Jarinya dilipat 11 kali 12 gitu. Betul? Betul, jadinya kebanyakan 1. Ya, betul. 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 Yang lain ngajari ya. Kalau nggak bisa 11 kali 12. Oke. Oh ya. Akhirnya lihat yang perempuan. 11 kali 12 ya. Bisa ya? Bisa, yang perempuan sudah bisa? Bisa ya? Oke, bisa ya? Nah, kalau sudah bisa,
Sekarang caranya, yang penting lipatnya sudah bisa. Contoh lagi, 13 kali 13 berarti 3 jari dilipat yang kiri, 3 jari dilipat yang kanan. Itu 13 13. Bisa ya? 15 kali 15 berarti 5 jari kiri, 5 jari kanan. Oke. 12 kali 13 berarti 2 jari kiri, 3 jari kanan. Bisa atau sebaliknya? Bisa? Kita coba perkalian 12 kali 13. Siap? Sudah dilipat betul? 12 kali 13 2 sama 3. Sudah betul? Oke, betul ini. Sudah betul semuanya ya? Langkah yang pertama diingat, kita hanya ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah di otak ada angka 100. Di otak ada angka berapa? 100. Oke, tulis di bukunya. Tulis 100. Coba, tulis dulu. 100, tulis gitu aja. 100. 1 sama 00. Setelah nanti diajari langkahnya, nanti akan cepat setelah itu kalau kita sudah tahu langkahnya. Langkahnya kita ajarkan pelan dulu. Sudah bisa? Buka dulu bukunya. 100 sudah ditulis? Udah, sekarang dilipat lagi seperti tadi tangannya. Kembali ke jarinya. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah yang dilipat jumlahkan. Yang dilipat itu jumlahkan. Berapa itu? 5. 5 itu menjadi puluhan sehingga menjadi angka 50. Tulis di bawah angka 100. 100 di bawahnya tulis 50. Oke. Jumlahkan itu sekarang. 100 tambah 50 berapa? 150. Langkah yang terakhir. Langkah terakhir ini langkah hasilnya nanti setelah ini. Kalau sudah, lihat yang dilipat kembali. Yang dilipat, yang langkah terakhir adalah, sudah ya? Langkah yang terakhir yang dilipat adalah dikalikan. Yang dilipat kalikan. Tulis di bawah 50. 6. Sekarang jumlahkan semuanya. 100 tambah 50 tambah 6 berapa? 156. Berarti 12 kali 13 berapa? 156. Bisa? Bisa. Ingat 3 langkah tadi ya. Langkah yang pertama di otak ada berapa? 100. Langkah yang kedua, ingat yang dilipat, fokus yang dilipat. Langkah yang kedua jadi yang dilipat diapakan? Diapakan? Ditambah atau dijumlah menjadi puluhan ya. Oke, langkah yang ketiga yang dilipat diapakan? Semua hasilnya dijumlahkan. Paham? Bisa? Bisa. Kita tes angka lain. Siap? Siap. Kira-kira girl sama boy cepetan siapa? Banat sama ini coba cepetan mana? Coba, ayo. Aulad banat cepetan mana ini? Girl sama boy. Berapakah? 13. Oke. Kali 11. Go. 148. 148. 148. Berapa? 148. Berapa yang hasilnya? 140. Iya, berapa? 153. Anak laki-laki lebih cepat, tepuk tangan dulu semuanya. Kalau sudah bisa, kita lebih cepat dari yang kita bayangkan. Maka caranya diingat-ingat yang tadi. Siap? Siap. Oke, lagi sekarang. Wah, ada berapa nih? Kita tulis. Coba. Lihat papan. Berapakah? Saya tulis ya. Berapakah? 12 kali. Iya, siap-siap. 14. Go. 64 dan 63. 163. Ayo kita hitung. Ya, bagus. Jumlah ada berapa? 100. Jumlah ada 100. Yang kedua, coba tangannya dilipat. 12 kali 14. 12 dilipat. 14 dilipat. Dijumlahkan berapa itu? 8. Ya. Yang terakhir, yang dilipat dikalikan berapa?
terakhir hati-hati jangan salah, dikalikan. Paham? Tapi minimal sekarang sudah beda seperti tadi. Tadi waktu ditanya 12 kali 13 masih diam aja ya. Ketika 12 kali 13 dia melawan. Sekarang minimal sudah berani, walaupun salah, nggak apa-apa. Ya minimal sudah berani, tapi mendekati betul. Tapi ada yang sudah betul, ini luar biasa ini. Oke, di otak ada 100, yang pertama harus diingat. Yang kedua, yang dilipat dijumlahkan dulu sebagai uang menjadi 60. Yang ketiga langkahnya yang dilipat dikalikan. Paham? Siap? Saya tes lagi, jangan ada yang salah. Tes 13 kali 13. Go! Bagus. Berapa? Oke, di kotak ada 100, yang dilipat dijumlahkan 60, 3 kali 3 9, hasilnya 160. Tepuk tangan semuanya, luar biasa. Bisa? Ternyata kalau kita tahu caranya, semuanya insya Allah akan mudah. Sayangnya selama ini kita belum tahu caranya. Salah satunya adalah matematika. Kita tes lagi sampai bisa. Kita tes lagi. Berapakah 12? Kalau ini sampai bisa, Anda luar biasa. 12 kali 15. Ayo, kalau bisa hebat. Betul. Di otak ada berapa? Yang dilipat dijumlahkan berapa? 70. Yang dilipat dikalikan berapa? 10. Hasilnya? Itu terlihat semangat betul itu. Kelas SMP atau SMA itu? SMP atau SMA? Wah, luar biasa. Saya kira ustadzah tadi itu. Ternyata SMP, luar biasa. Bisa? Sekarang lagi. Kita tes. Berapakah 14? Kalau ini bisa, berarti sudah saya anggap bisa. 14 kali 14. Oh, sudah bisa ternyata. Nah, ternyata sudah cerdas sana sini. Di otak ada 100, ya kan? Setelah itu dijumlahkan 4 tambah 4 berapa? 1 dikalikan 4 yang kanan kali 4 kiri 16. Hasilnya 196. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Sekarang saya hanya memberi waktu maksimal 5 menit. Anda saya beri soal sebanyak 5-10 soal angka-angka ini. Hanya waktunya 5 menit. Bahkan kalau bisa sebelum 5 menit Anda sudah selesai. Tulis soalnya. Yang paling cepat kita beri hadiah. Ustaz, siap hadiahnya? Hadiahnya air zam-zam gak apa-apa. Nanti saya akan bilang ke ayah. Manggilnya ayah ya? Ke kiai manggilnya ayah. Nanti saya bilang ke ayah. Siapa yang paling cepat mengerjakan? Oke, tulis soalnya. Tulis soalnya dulu. Baru setelah itu saya beri waktu maksimal 5 menit. Harus bisa. Pertama, 11 kali 15. Yang kedua, tulis soalnya dulu, ngerjakannya nanti. 12 kali 14. Tulis soalnya lagi. Yang ketiga, 15 kali 12. Tulis soalnya lagi. Yang keempat, 14 kali 13. Tulis soalnya lagi. Yang keberapa itu? Kelima, 15 kali 15. Yang keenam, 12 kali 15. Sudah. Yang ketujuh, 12 kali 12. Yang kedelapan, 11 kali 11. Yang kesembilan, 11 kali 14. Yang keberapa?
Terakhir, ke-10 adalah 14 kali 15. Oke, waktunya 5 menit mulai sekarang. Oke, siapa yang paling cepat mengerjakan? Hebat ini kalau 5 menit bisa mengerjakan 10 soal ini. Sip. Fokus sendiri-sendiri sesuai dengan pemahamannya. Oh sudah selesai? Sudah selesai? Bawa sini, sudah selesai. Tadi waktu soal diberikan langsung dikerjakan ya? Iya, sudah selesai? Sini, bawa sini. Sudah selesai. Ini soal selesai diberikan, langsung selesai jawab. Nah ini hebat. Sudah selesai juga. Ini dasar, taruh sini tuh, biar Ustaz Khair yang ngecek. Nah nih, sini. Ustaz, taruh sini bukunya, taruh sini. Yang lain tenang aja dulu, kerjakan. Santai dulu, bisa jadi salah. Oh ini dapat ini ayah harus beri hadiah ini. Ini SMP? SMA? Kelas berapa? Kelas 10, yang itu? Kelas 9, SMP ya? Oke. Soal baru selesai bisa. Hebat ini. Yang lain 5 menit maksimal. Sudah. Bawa sini yang sudah. Baru 2 menit sudah ada yang selesai. Oke. Ya, 3 menit lagi. Dibantu Ustaz. Dibantu kecek, dibantu. Ustaz itu bantu. Woi, belum 5 menit selesai. Ustaz, ini yang berubah. Dua menit setengah lagi. Tenang saja. Pasti bisa semuanya. Dewa.
Kumpulin. Bukunya boleh diserahkan sambil dicek oleh ustadznya. Teman-teman semuanya silakan cari pasangan 2 orang berhadapan-hadapan. Ya, yang sudah selesai bukunya diserahkan biar dicek. Sekarang cari pasangan 2 orang berhadapan-hadapan. 2 orang berhadapan-hadapan, silakan cari pasangan 2 orang berhadapan-hadapan. Udah? Kalau sudah, oke, teman-teman semuanya silakan saling ngetes angka 11 sampai 15. Batasannya 11 sampai 15 dulu. Gimana kalau nanti soalnya 16 sampai 20? Nah, itu ada caranya sendiri. Nanti kalau ada waktu kita ajari.
Sekarang tolong saling ngetes antar teman yang di depannya, ngetes perkalian 11 sampai 15. Oke, silakan. Saling ngetes, dilihat jawabnya betul atau tidak, gantian. Ayo, waktunya 2 menit mulai sekarang. Satu orang 1 menit, satu orang 1 menit untuk ngetes. Silakan, saling ngetes. Langsung dijawab. Ngetesnya nggak usah pakai kertas, langsung diucapkan, langsung dijawab pakai jari. Oke, silakan. Pakai jari ngetesnya langsung diucapkan, nggak usah ditulis. Dan kalau sudah gantian sampai bisa semuanya. Kalau salah saling mengingatkan, saling ngajari. Kalau salah saling mengingatkan, saling ngajari. Oke, terus bagus. Waktunya 2 menit. Saling ingatkan, kalau ada yang lupa, saling ingatkan. Kalau ada yang lupa, saling ngajari, saling ngajari. Bagus. 1 menit lagi. Udah bisa semuanya? Oke, kalau bisa tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Menghadap ke depan kembali, menghadap ke depan. Saudara sekalian, kalau Anda serius mempelajari cara untuk bisa, maka matematika itu nggak ada yang susah. Anda nanti akan ketemu gimana sangat mudah kita akan menghitung kuadrat, akar kuadrat, pemfaktoran, persamaan kuadrat yang ada di SMP itu, yang ada di SMA, dengan cepat kita bisa menghitung semuanya. Aljabar, semuanya bisa. Makanya harus tahu metodenya, harus tahu caranya. Nah, caranya ini kalau dikuasai, maka belajar matematika, coba Anda lihat, pelajaran kelas 7 atau kelas 8, kelas 9, kelas 10 yang hari ini khusus matematika, di semester 1 ini ada berapa bab? 3.
Matematika. Rata-rata ada 4, 5, 6 bab. Nah, ini kan hanya 5 bab. Hanya 6 bab. Kenapa kita menunggu 6 bulan untuk bisa? Seharusnya 1 minggu, 1 bulan kita sudah bisa. Apakah ada caranya? Bisa. Ya, insya Allah kalau nanti ada lain waktu kita bisa berbagi. Karena waktunya sangat terbatas dan nanti habis ini kita ketemu dengan Ustadz sama Ustadzah untuk kita sharing bersama-sama. Teman-teman, yang terakhir kami akan contohkan metode menghafal dengan mudah. Berapapun kosakata bahasa Inggris, bahasa Arab yang Anda hafalkan, walaupun 100 vocab, walaupun 100 mufrodat, hanya hitungan menit langsung hafal. Ya enggak. Kalau baru belajar ya enggak, tapi udah terlatih itu langsung hafal. Ya, prosesnya aja untuk mengetahui caranya memang butuh waktu. Tetapi ketika sudah kita latih terbiasa, kita akan cepat dan mudah. Oke, contohnya ya, contohnya langsung kita praktekkan setelah ini. Contohnya kita rubah dalam bentuk bahasa Indonesia dulu. Nanti bisa dirubah bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, oke, contohnya adalah teman-teman yang pegang kertas, taruh dulu sebentar, lihat ke sini semuanya. Caranya adalah teman-teman semuanya, saya akan sebutkan 10 benda akan saya sebutkan. Anda bebas menghafalkan dengan caranya gimana, berapa lama Anda menghafal terserah. Setelah itu baru kita ajari caranya, maka gimana kira-kira Anda menghafalnya, perbedaannya apa. Kita lihat, tolong diingat-ingat, jangan ditulis. Ingat-ingat, semampunya menghafal, baru nanti kita akan ajari caranya. Yang pertama bendanya adalah komputer. Yang kedua bendanya adalah piring. Yang ketiga bendanya adalah meja. Yang keempat bendanya adalah penghapus. Yang kelima bendanya adalah money, uang, fulus. Yang keenam bendanya adalah bullpen. Yang pen, pulpen. Tahu pulpen ya? Yang ketujuh bendanya adalah sajadah. Yang kedelapan bendanya adalah songkok. Yang kesembilan bendanya adalah car, mobil. Ya, yang berapa? 10 bendanya adalah papan tulis. Yang hafal katanya. Ayo, dari 10 hafal berapa? Oke. Yang hafal bendanya terakhir, papan tulis sama semuanya ya. Oke, stop. Kita ajari caranya. Fokus, lihat ke depan. Kita ajari caranya. Itu kan bahasa Indonesia, Mister. Gimana bahasa Inggris? Tinggal rubah kosakatanya. Itu kan bahasa Indonesia, gimana dengan bahasa Arab? Tinggal rubah mufrodatnya. Bisa. Asalkan ada semangat, bisa semuanya. Kita coba sekarang ya. Kita coba. Kalau nggak percaya kita buktikan. Siap semuanya. Lihat saya, lihat tangan saya, dan fokus lihat saya. Pertama, saya akan sebutkan satu benda. Benda itu adalah komputer. Saya pegang komputer ini. Lihat, komputer saya pegang. Bayangkan komputer saya pegang. Dan komputer saya taruh di tembok. Di tembok ada apa? Yang keras. Di tembok ada apa? Oke, yang kedua saya ambil songkok itu. Di tangan saya ada songkok. Songkok saya taruh di langit-langit. Di langit-langit ada apa? Oke, tembok. Bagus, yang ketiga bendanya ada. Tadi aja nggak apa-apa. Sajadah saya ambil dan sajadah saya taruh di lantai. Di lantai ada apa? Oke, yang keempat bendanya adalah mobil. Mobil saya ambil dari saya dan mobil saya taruh di saku saya. Di saku saya ada apa? Yang kelima bendanya adalah papan tulis. Papan tulis saya ambil, saya taruh di kepala saya.
Di kepala saya ada apa? Tangan semuanya. Kita tes. Kita urut dari depan. Kalau hafal dari depan, hebat. Kita tes. Benda yang pertama. Amutan, songkok, sejadah, obeng. Hafal depan ke belakang, hebat. Yang lebih hebat lagi, kalau hafal dari belakang ke depan. Siap? Papan tulis, obeng, sejadah, songkok, amutan. Luar biasa, tepuk tangan kita semuanya. Yang hebat lagi, kalau hafalnya bisa acak, itu hebat. Anda hafal Al-Quran berapa ayat? Al-Quran berapa ayat? Al-Fatihah berapa ayat? 7. 7 kan? Semuanya bilang 7. 7 ayat kan? Sekarang hitungan ketiga, sebutkan ayat yang kelima, mulai. Ya anak berdua iya akan Bagus. Al-Waqiah berapa ayat? 90. 90. Sebutkan ayat yang ketiga, 1. Astagfirullahaladzim. Akhirnya astagfirullahaladzim. Ada namanya metode super memory. Waqiah yang 90 ayat atau ayat surat apapun akan bisa dengan hitungan detik kita langsung tahu ayat ke-50. Coba nama-nama surat, ada berapa surat yang Al-Quran? 114. 114. Ayat surat yang pertama surat apa? Al-Fatihah. Surat yang terakhir surat apa? Surat yang ke-50 surat apa? Astagfirullahaladzim. Iya kan? Kalau nanti kita tahu caranya, bisa semuanya. Kita cek, acak benda-benda tadi, kita cek kira-kira hafal atau tidak. Lihat tangan saya gerak kemana, sebutkan bendanya. Mobil. Sejadah. Teman-teman semuanya, secara tidak langsung sebetulnya Anda tadi lagi mempelajari metode yang Rasulullah ajarkan. 1400 tahun yang lalu, kenapa Al-Quran begitu mudah dihafalkan? Karena saat itu Al-Quran masih ada di pelepah daun kurma, di bebatuan, di tembok, seperti metode yang tadi diajarkan. Kenapa hari ini Al-Quran hanya orang-orang tertentu yang bisa hafal? Karena kita menerima sudah dalam bentuk buku-buku, sudah terbukukan. Tetapi kita tinggal menerapkan metodenya. Salah satunya metode tadi itu, insya Allah bisa. Dan semuanya asalkan dilakukan dengan serius, yang susah tidak ada, semuanya menjadi mudah. Siap untuk cerdas? Siap. Tepuk tangan untuk semuanya yang terbiasa. Coba surat An-Naba hafal apa enggak? Nah, waktunya sudah habis ya, waktunya hampir habis. Teman-teman semuanya, saya ajari surat An-Naba. Ini tidak ditempatkan, tetapi saya akan contohkan dengan gerak. Anda harus ingat gerakan saya, ayatnya apa. Kita coba, nanti akan hafal semuanya. Coba lihat semuanya, ya. Ayat pertama surat An-Naba bunyinya gimana? Amma yatasaalun. Saya hanya pakai gerakan tangan saya gini. Bunyikan ayatnya. Agak, jangan cepat-cepat. Amma yatasaalun. Semuanya. Kalau saya lagi gerak gini, maka bunyi Anda di mana? Oke, yang kedua ayatnya gimana bunyinya? Saya bacanya seperti orang nembak. Anin nabail azim. Apa bunyinya? Itu ada kata-kata naba. Saya contohkan seperti nembak. Naba. Anin nabail azim. Ayatnya gimana? Ayat ketiga bunyinya gimana? Alladzi hum fihi
alladzi hum fihi mukhtalifun. Bersama-sama. Oke, bunyinya gimana ini? Ayat yang keempat bunyinya gimana? Kala saya pakai gerakan kacamata. Anda tahu Yusuf Kala? Yusuf Kala kan pakai kacamata. Kala saya lamun. Bersama-sama. Sekali lagi wahid isnan salasa. Anda tahu di Jepang itu ada olahraga orang besar-besar, olahraga apa itu namanya? Hah? Summa. Kita ucapkan summa. Bersama-sama. Oke, lihat gerakan saya, sebutkan ayatnya mulai. Saudara sekalian, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, teman-teman. Yang jelas tidak ada pelajaran yang susah, asalkan satu, Anda ada semangat, cita-cita, impian kamu tulis, dan metode kamu cari, kamu perdalami, semuanya insya Allah bisa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat. 1 tahun yang akan datang, kalau saya ada acara di Jakarta lagi, saya akan mampir tempat ini. Yang saya lihat sudah wajah-wajah yang optimis untuk meraih cita-citanya, dan akan saya lihat buku impian dream book-nya. Seberapa hebat dream book-nya kamu buat, dan selamat untuk meraih impian-impian yang Anda cita-citakan. Semuanya berdiri semuanya, berdiri semuanya, berdiri semuanya. Oke, kalau sudah berdiri, ikuti perintah saya, tunjuk ke atas semuanya, lihat ke atas, tunjuk ke atas. Tunjuk ke atas, lihat ke atas semuanya. Hitungan ketiga, loncat setinggi mungkin. Bilang saya juara belum. Hitungan ketiga, loncat setinggi mungkin. Bilang saya juara 1. Hitungan ketiga, loncat setinggi mungkin. Bilang saya juara 2. Hitungan ketiga, loncat setinggi mungkin. Bilang saya juara 3. Tepuk tangan untuk kita semua yang luar biasa. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Mohon maaf, saya Mr. Farid, mohon maaf. Sampai bertemu kembali, mudah-mudahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukunya diambil ya. Gimana ya? Ustaznya coba sampaikan hasilnya matematika barusan. 10 soal dalam waktu 5 menit. Oke. Untuk penilaian jumlah matematikanya dalam waktu 5 menit 10 soal. Luar biasa. Salah 2, 3, tapi lebih banyak benarnya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat.